Hai sahabat jiwa, jumpa lagi dengan Rita Tarot. Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua dalam keadaan baik-baik aja ya. Selalu sehat, selalu berbahagia, apapun kondisi yang sedang terjadi saat ini. Oke? Kali ini kita akan reading buat kalian Taurus ya. Bagaimana pesan semesta buat kalian saat ini ya. Readingan ini sifatnya timeless reading ya. Jadi bisa kamu tonton kapan aja kamu mau ya. Apapun pesan yang ada di dalam readingan ini, saya harap bisa bermanfaat buat kehidupan kalian ke depannya nanti. Oke? Seperti biasa, readingan ini sifatnya general ya. Jadi bisa resonate ke kamu, bisa juga nggak resonate ya, karena menarik banyak energi di sini. Kalau nggak resonate, jangan dipaksakan ya. Ambil positifnya aja sebagai motivasi kalian ke depannya nanti. Oke ya? Langsung aja kita mulai. Untuk kartu oracle-nya di sini kalian punya Freya ya, ada Bold. Unleash your adventurous side, take a risk and be daring. Oke. Di sini ada Sorceress. You are a magical person who can manifest your clear intention into reality. Oke. Di sini juga ada Purification. It's time for cleansing detoxification of your body and mind. Ya. Oke, saya mencium aroma kejenuhan di sini ya. Oke, untuk kartu oracle yang lain di sini ada Messenger of Action, ada Organization, ada Five of Talk. Ya, di sini juga ada Clean It Up, Round and Round, dan Time for a Nap. Oke. Sementara sebagai konfirmasinya ya, di sini tarotnya ada Balance, ada Eight of Wands, ada Nine of Arrows, Queen of Stones, ada The Green Man, Two of Bows, ada Eight of Vessels, Five of Vessels, Ace of Stones. Oke, Taurus. Pesan apa yang ingin disampaikan semesta buat kalian saat ini? Ya. Kalau saya lihat di sini sepertinya banyak dari kalian ya yang lagi merasakan adanya kejenuhan atas apa yang sedang kalian kerjakan. Kita mulai dari kartu tarotnya. Di sini ada Balance ya, ada Eight of Wands. Oke. Hidup kalian ya saat ini Taurus sepertinya lagi gak balance. Banyak pikiran-pikiran negatif ya yang sangat menguasai pikiran kalian. Pikiran-pikiran negatif ini bisa tentang kekecewaan, kemarahan ya, dan rasa jenuh juga ya yang memenuhi hati dan pikiran kalian ya, membuat kalian itu jadi males ya mau ngapa-ngapain, stuck dengan kegiatan kalian ya, dan memilih untuk berdiam diri tanpa melakukan apapun. Di sini ada Nine of Arrows dan Queen of Stones. Oke. Di sini kalian seperti nggak berdaya dengan apa yang kalian rasakan ya. Diri kalian itu dikuasai oleh pikiran-pikiran negatif ya, yang membuat kalian itu males ya untuk ngapa-ngapain. Oke. Tapi dari semua energi negatif yang ada di sini, saya melihat yang terbesar adalah rasa jenuh. Oke. Rasa jenuh ini mungkin timbul karena kalian selama ini sudah melakukan suatu pekerjaan ya untuk waktu yang cukup lama ya, dan selama waktu itu kalian tidak melakukan refresh ya atau memperbaharui apa yang sedang kalian kerjakan ya. Jadi kalian monoton melakukan itu terus ya, tanpa melakukan inovasi-inovasi baru yang bisa merefresh kembali apapun yang sedang kalian kerjakan itu ya, sehingga timbullah rasa bosan, rasa jenuh ya, yang membuat kalian itu ingin segera keluar dari apa yang sedang kalian kerjakan saat ini. Jadi kalau kita lihat dari kartu ya secara keseluruhan di sini,
kayaknya yang mendominasi adalah rasa jenuh kamu, ya, jenuh pada apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, ya. Pekerjaan yang sepertinya sudah lama kamu tekuni, ya, dan kamu lakukan secara monoton tanpa melakukan pembaruan sama sekali, oke? Sehingga ketika kamu sampai di titik jenuh, ada keinginan untuk meninggalkan pekerjaan ini dan mencari sesuatu yang baru yang lebih menantang kamu, oke? Sifat Taurus yang paling menonjol, ya, untuk kelemahannya adalah mudahnya kalian, termasuk saya di sini, ya, yang mudah untuk jenuh, ya, pada apapun, ya, yang kita kerjakan. Mungkin di awal kita akan begitu bersemangat, ya, dan merasa inilah pekerjaan yang paling kamu inginkan, ya, dan kamu yakin banget kalau kamu akan menyelesaikannya sampai akhir. Tapi dalam kenyataannya, baru aja kamu mulai atau di pertengahan jalan, kamu sudah mulai merasakan jenuh, ya, kamu mulai merasakan jenuh dan ingin segera mencari yang lain yang jauh lebih fresh, ya, yang lebih menantang. Sehingga keseringannya, ya, kita nggak pernah sampai di garis finish, ya, kita nggak pernah menyelesaikan apa yang kita sudah mulai, oke? Semua itu karena kita mudah untuk jenuh, ya, dan nggak ada usaha untuk berinovasi, ya, merefresh kembali apa yang kita kerjakan, oke? Jadi di sini semesta ingin mengingatkan kamu, ya, dan juga saya, ya, untuk bersikaplah bijaksana, ya. Kalau kemarin-kemarin, ya, kita selalu menuruti rasa jenuh kita dengan pindah haluan, ya, banting setir mencari sesuatu yang lain, ya. Untuk kali ini semesta ingin kamu berubah, ya. Jangan kayak gitu lagi, ya. Tuhan itu bosen, ya. Semesta itu bosen ngelihat kita ini seperti itu terus, ya. Dikasih kesempatan, ya, semangatnya itu cuma di awal, oke? Ketika kita udah di pertengahan dan sebenarnya udah nggak jauh lagi dari masa depan kita, udah nggak jauh lagi dari garis finish, ya, kejenuhan kita membuat kita itu hengkang, ya, kabur, mencari sesuatu yang lain yang lebih menarik buat kita, ya. Jadi seringkali hal itu membuat kita nggak pernah bisa sukses, ya. Padahal kita itu ditakdirkan untuk menjadi Taurus yang sukses, Taurus yang hebat, ya. Tapi sifat kita, kelemahan kita lah yang menjadi halangan buat kita untuk bisa meraih kesuksesan yang sudah ditakdirkan itu, ya. Jadi di sini semesta ingin mengingatkan kamu, ya, para Taurus, untuk berubah, ya. Jangan seperti sebelum-sebelumnya, oke? Tetaplah fokus pada apa yang sudah kamu mulai, ya, yang sudah kamu rintis dengan susah payah, oke? Jangan hanya karena jenuh, ya, atau masalah yang mungkin datang silih berganti membuat kamu resah dan ingin pindah haluan, ya. Cari titik permasalahannya di mana, ya. Apa yang membuat kamu jenuh, oke? Kalau kamu sudah tahu permasalahannya itu di mana, ya, perbaikilah, ya. Mungkin tampilannya yang sudah jadul, ya, kurang update, ya. Kamu bisa merubahnya menjadi lebih update lagi, lebih kekinian, ya. Taurus itu kan kreatif. Kalian itu penuh dengan ide-ide jenius, ya, inovasi-inovasi yang bisa membuat apapun yang kalian kerjakan itu menjadi sesuatu yang unik, ya. Jadi kelebihan kalian yang unik itu, jadikanlah itu sebagai nilai plus kalian, ya. Nilai lebih dari kalian yang bisa kalian tonjolkan di dalam pekerjaan kalian, oke? Di dalam
perjalanan hidup kita ya, banyak kesempatan yang semesta kasih buat kita ya, dan semuanya itu adalah kesempatan-kesempatan emas, kesempatan yang sangat bagus untuk masa depan kita ya. Dan kita itu juga dilengkapi dengan kreativitas ya, talenta yang luar biasa yang membuat kita itu bisa menciptakan peluang-peluang emas kita sendiri. Jadi kita punya kelebihan-kelebihan yang luar biasa yang bisa kita pakai untuk menciptakan sesuatu yang luar biasa juga ya. Dan andai aja kamu bisa fokus dan konsisten pada apa yang kamu kerjakan, bisa dipastikan kamu akan bisa sukses di situ ya. Tapi ya itu tadi, sayangnya kalian Taurus ya, kalian itu moody ya, mood-moodan ya. Mood kalian itu suka berubah karena sesuatu hal ya. Terkadang sesuatu hal itu adalah sesuatu yang sepele ya. Dan hal sepele itu bisa langsung merubah mood kamu secara total ya. Ini adalah PR kamu yang harus dirubah ya, kalau kamu ingin sukses ke depannya. Oke? Di sini ada messenger of action ya. Something new and exciting related to creativity or your career comes to your attention ya. You feel an eagerness to learn and you are ready to get going. Although you may feel insecure, do it anyway. This card represents someone in your life, or maybe you, yeah, who is creative, enthusiastic, and fascinated by life, and who wants to try everything, ya. Jadi ada sesuatu yang baru, ya, pemikiran yang baru, ide-ide baru, ya, yang bermunculan di kepala kamu, yang berhubungan dengan kreativitas. Kalian Taurus ini memang penuh dengan kreativitas, dan saking kreatifnya ya, ide-ide itu seperti nggak pernah berhenti bermunculan di kepala kamu, dan terkadang saking banyaknya membuat kalian itu pusing sendiri ya. Saya pernah merasakan seperti itu ya. Kalau udah seperti itu saya akan tuangkan semua di diary saya ya, karena kalau saya biarkan semua menumpuk di kepala bisa pecah kepala saya ya. Itu juga bisa kalian lakukan dengan diri kamu ya. Kalau banyak ide-ide yang bermunculan, kamu bisa tuangkan itu di buku kamu ya, supaya pikiran kamu itu nggak penuh dengan semua ide itu ya. Dan biasanya ide-ide yang muncul itu adalah ide-ide yang sangat bagus ya, yang bisa kamu pakai untuk mengembangkan diri kamu ya. Jadi ide-ide ini biasanya adalah ide-ide yang orang lain justru nggak pernah pikirkan ya. Itulah kelebihan kalian ya. Kalian selalu punya ide yang baru yang nggak pernah dipikirkan orang lain. Maka kalian itu selalu selangkah lebih maju dari zodiak-zodiak lain ya. Hanya saja nih ya, sikap kalian yang suka mut-mutan tadi itu ya, membuat kalian yang seharusnya selangkah di depan malah 10 langkah di belakang ya. Itu yang membuat kalian Taurus selalu ketinggalan. Oke? Kalian boleh punya semangat ya yang tinggi, kalian punya ketangguhan, tapi ketika mood kalian hancur, ya hancur semuanya ya. Jadi inilah yang harus diperbaiki ya. Mood atau nggak mood, apa yang kalian kerjakan harus tetap kalian kerjakan ya. Jangan karena mood kalian hancur maka apa yang sudah kalian rintis susah payah pun jadi ikut hancur. Tetaplah konsisten melakukan apa yang sudah kalian mulai, walaupun mood kalian lagi berantakan. Kalian harus bisa lawan perasaan itu kalau kalian mau hidup kalian berubah ya. Dari ide-ide yang bermunculan ini ya, kalian sangat ingin untuk menerapkannya di dalam kehidupan kalian ya. Jadi kalian ingin membuat suasana yang baru ya, atau memanifestasikan buah pikiran kalian itu ke dalam kehidupan kalian ya. Kalian ingin mewujudkannya menjadi nyata, oke? Dan apa yang kalian pikirkan itu ya sedikit mengganggu
pekerjaan yang sedang kalian kerjakan saat ini. Ya, kalian tuh bingung antara mau meneruskan pekerjaan yang sudah kalian rintis atau banting setir memulai yang baru. Ya, walau kalian tahu ini adalah ide-ide yang bagus ya, tapi ada sedikit keraguan sebenarnya ya. Kalian ragu apakah ide kalian ini worth it atau enggak untuk dijalanin ya, untuk diwujudkan. Oke. Dan di sini kalian bingung antara melupakan ide-ide itu dan meneruskan pekerjaan kalian yang menjenuhkan ini, atau meninggalkan pekerjaan ini dan mulai sesuatu yang baru, yaitu menghidupi ide-ide kalian itu, ya. Di sini semesta ingin berpesan pada kalian, ya. Apapun ide-ide yang ada di kepala kamu itu, lakukan, ya. Wujudkan. Itu adalah hal baik, ya. Ide-ide yang bermunculan di kepala kalian dan sangat bagus itu adalah talenta yang Tuhan kasih buat mensupport ya kehidupan kalian. Oke? Tapi kalian juga harus bijaksana di sini ya. Jangan gunakan ide-ide itu justru untuk menghancurkan kalian. Paham ya? Jadi ketika kamu punya ide-ide baru, jangan tinggalkan apa yang sudah kamu rintis ya, untuk menghidupi ide itu. Oke? Kamu bisa menghidupi ide kamu dengan menggabungkannya dengan apa yang kamu kerjakan. Oke? Jadi kalau saat ini kamu merasa jenuh dengan apa yang kamu kerjakan, kamu bisa masukkan ide-ide yang baru itu untuk merenovasi ya, merefresh lagi pekerjaan kamu supaya lebih baik ya, lebih seger gitu ya. Jadi kayak contoh kayak jika kamu ini seorang tarot reader ya seperti saya, dan kamu saat ini lagi merasa jenuh dengan pekerjaan kamu ya, yang mungkin udah rutin kamu kerjakan selama beberapa tahun ya. Dan jujur saya juga saat ini sedang merasa jenuh dengan pekerjaan saya saat ini ya. Jadi sepertinya readingan ini juga menyentil saya secara pribadi ya. Dan pesan ini sepertinya juga disampaikan untuk saya. Karena saya juga sebagai tarot reader, saat ini saya sedang merasakan ada di titik jenuh. Oke? Itulah mengapa belakangan ini saya jarang mengupload video ya. Karena saya merasakan adanya kejenuhan di dalam pekerjaan ini. Oke? Dan ini saya sadari karena apa yang sedang saya kerjakan ini sangat monoton. Ya, saya nggak melakukan inovasi-inovasi apapun ya, nggak merubah apapun untuk bisa membuat pekerjaan saya ini menjadi lebih fresh ya, lebih segar untuk dilihat dan dikerjakan ya. Jadi kalau kalian adalah contohnya tarot reader ya, untuk bisa merefresh lagi pekerjaan kamu bisa coba untuk membeli kartu-kartu yang baru ya, kartu-kartu yang punya tampilan-tampilan yang baru ya, mungkin yang warnanya eye-catching ya, yang sesuai dengan warna favorit kamu, oke? Atau kamu bisa rubah layoutnya ya supaya lebih menarik ya, dan mengurangi kejenuhan kamu ya. Jadi lakukan apapun ya yang bisa membangkitkan semangat kamu lagi ya. Jadi apapun pekerjaan kamu, pahami dengan baik ya, supaya kamu tahu bagian-bagian mana yang perlu kamu perbaharui ya, supaya kamu bisa lebih semangat lagi dalam mengerjakannya. Oke? Jadi kamu akan tetap bisa di track kamu ya, dan gak perlu pindah haluan karena kamu merasa bosan ya. Jadi perbaiki ya, dirubah apa yang membuat kamu itu bosan ya. Kalau kamu bosan dengan tampilannya, kamu rubah tampilannya ya. Kalau kamu bosan dengan segala sesuatu yang monoton di dalam pengerjaannya, kamu rubah sistemnya supaya nggak monoton ya. Jadi lakukan dengan penuh cinta, belajar untuk punya rasa memiliki. Jadi kalau selama ini kamu mengerjakannya hanya asal jadi aja ya, mulai sekarang itu kamu benar-benar memperhatikan ya pekerjaan kamu ya. Jadi lawanlah rasa jenuh kamu dengan merubah pekerjaanmu
menjadi sesuatu yang lebih menarik, ya, sehingga kamu bisa dengan enjoy mengerjakannya sampai akhir. Oke? Di sini ada organizations, ya. Your plans are on target, and everything will flow more smoothly if you add a little organization and discipline to your method. The key to success is to allow your creativity to be gently guided by logic. Be open to asking for help from someone very intellectual or seek out a mentor. Oke, jadi sangat penting buat kamu untuk mengorganisir ya apapun yang sedang kalian kerjakan. Oke, apapun yang menjadi rencanamu sudah ada dalam targetmu ya, dan semua akan berjalan mulus ya. Jika kamu mau membuatkan sistem ya yang bisa lebih mengorganisir pekerjaan kamu. Jadi kalau selama ini kamu mengerjakannya hanya asal jadi ya, cobalah untuk lebih profesional lagi ya, dengan lebih mengorganisir dalam sistem yang jelas, oke? Supaya apa yang kamu kerjakan ini bisa terus berjalan ya di tracknya sampai akhir, oke? Es krim Campina. Siapa yang mau es krim? Oke, langsung kita lanjut ya. Dengan sistem dan organisir yang jelas ya, kamu akan bisa tetap ada dalam track kamu ya. Jadi kalian tahu ya kelemahan kalian. Di awalnya niat mau ngerjain apa ya, di pertengahan bisa belok ya, belok begitu aja dan melakukan hal baru yang lain ya. Kalian Taurus itu mudah terpancing ya dengan sesuatu hal yang baru ya, ide-ide baru ya, atau apapun yang baru yang membuat kalian tuh lebih bersemangat. Setiap ada hal baru yang kalian temui ya, biasanya tuh otomatis akan memunculkan ide-ide baru. Dan biasanya pikiran kalian akan terganggu untuk pengen bisa segera mewujudkannya ya. Dan sebagai dampaknya kalian akan meninggalkan apa aja yang kalian kerjakan ya, apa yang kalian sudah mulai tanpa memikirkannya lagi ya. Ini adalah kebiasaan Taurus ya yang menjadi penghalang besar untuk kalian maju. Jadi kalau kalian bertanya-tanya kenapa sampai saat ini kalian belum bisa sukses ya, karena itu ya, karena kalian itu suka berubah-berubah ya. Kalian itu nggak bisa konsisten, nggak bisa fokus, oke? Jadi kelebihan ide itu memang bagus ya, kalau kita bisa pakai dengan cara yang bijaksana ya. Tapi itu bisa jadi bumerang ya, menjadi penghancur kita sendiri kalau kita nggak bisa memakainya dengan bijak, oke? Jadi gunakan talenta kamu, potensi kamu ya dengan bijaksana, karena itu diberikan Tuhan ya, dilengkapi di dalam diri kamu untuk mensupport kamu menjadi sukses ya, bukan sebagai penghancur hidup kamu sendiri, oke? Jadi mulai sekarang ya Taurus, cobalah untuk fokus dan konsisten ya, menjalankan sampai akhir apa yang telah kalian mulai ya. Jangan terganggu dengan hal-hal lain di luar apa yang kamu kerjakan sekarang, oke? Kalau ada ide-ide baru yang bermunculan ya, coba kamu terapkan di dalam pekerjaan kamu supaya apa yang kamu kerjakan ini bisa refresh terus ya, bisa membuat kamu tetap semangat terus sampai di akhirnya, oke? Jadi kamu pun bisa merasakan bagaimana sih rasanya sukses itu ya. Kita jangan cuma bisa melihat kesuksesan orang ya sambil gigit jari ya. Kita harus bisa sukses juga dengan cara mengalahkan kelemahan kita. Oke, Taurus. Di sini ada Sorcerers ya. Sorcerers itu penyihir wanita ya, the magician. Oke. You are a magical person who can manifest your clear intention into reality ya. Jadi kelebihan Taurus adalah kalian itu adalah seorang yang magical ya, yang bisa memanifestasikan apapun yang menjadi fokus kalian dalam kenyataan
ya. Jadi kalau kalian ingin punya usaha A, ya, kalian akan bisa mewujudkan itu, oke? Walaupun mungkin buat sebagian orang itu adalah suatu hal yang nggak mungkin, ya. Mungkin karena untuk usaha itu diperlukan modal yang cukup besar. Sementara kamu nggak punya modal sebesar itu untuk bisa mewujudkan impian kamu itu, ya. Tapi dengan kreativitas kamu, ya, dan juga keyakinan kamu bisa memanifestasikan atau mewujudkan apapun yang ingin kamu wujudkan, ya. Itulah kelebihan kalian, oke? Kalau kalian ingin menciptakan A, maka itu akan bisa kalian ciptakan, ya. Kalian itu ibarat penyihir, ya. Seseorang tukang sulap, ya, yang bisa menciptakan apapun, ya, peluang emas untuk diri kalian sendiri, ya. Jadi gak ada alasan buat kalian untuk meragukan kemampuan kalian, ya. Kalian itu punya talenta, punya kreativitas yang bisa mendukung kalian untuk mewujudkan apapun yang menjadi perhatian kalian saat ini, oke? Di sini ada purification, ya. It's time for cleansing detoxification of your body and mind. Ini mengenai detox, ya. Semesta berpesan kepada kalian, inilah saatnya buat kalian untuk membersihkan, ya, mendetoks diri kalian, ya. Baik pikiran juga jiwa kalian, ya. Jadi apapun yang membebani pikiran kalian, ya, perasaan kalian, ya, tinggalkanlah semua itu, ya, dibersihkan. Jangan ada hal-hal negatif yang menguasai diri kalian, ya, seperti saat ini. Rasa jenuh adalah hal negatif, ya, dan kalian harus bisa menyingkirkan perasaan itu supaya kehidupan kalian bisa berjalan lagi, ya, bisa berputar lagi. Oke? Sini ada 5 of Talk. The path you were on seems like the right one, but now you have run into a challenge. There's a better direction for you that will make you much happier in the end. Changes are necessary so that you can back on your track. Avoid negative people who are draining or who bring unwanted drama into your life. Okay. Kamu saat ini sudah berada di sisi yang tepat, ya, di bagian terbaik kamu, okay? Dimana apa yang sudah kamu rintis sejak lama, ya, atau apa yang sudah kamu mulai, itu adalah sesuatu yang terbaik, ya, yang bisa akan membawa kamu kepada kesuksesan kamu, okay? Jadi kalau kamu saat ini ada merasa ragu untuk meneruskan apa yang sudah kamu rintis ini, buanglah keraguan-raguan kamu, ya. Keraguan-raguan itu timbul karena rasa jenuh yang timbul di hati kamu, ya. Jadi yang perlu kamu perbaiki adalah rasa jenuh itu, oke? Kamu menginginkan sesuatu yang beda, ya. A challenge, ya, tantangan, oke? Kamu bisa ciptakan itu dalam pekerjaan kamu yang sekarang, ya. Jadi jangan ciptakan sesuatu yang baru untuk hal lain yang baru juga, oke? Kamu bisa membuat pekerjaan lama kamu menjadi pekerjaan yang baru, ya, yang bisa membuat kamu lebih semangat lagi untuk mengerjakannya sampai akhirnya, oke? Changes are necessary so that you can get back on your track, ya. Jadi perubahan-perubahan itu sangat penting, ya, supaya kamu tetap bisa di track kamu, oke? Jadi supaya kamu bisa terus stay dengan apa yang kamu kerjakan, ya, seperti tadi saya bilang, ya, buatlah inovasi-inovasi. Coba dirubah apa yang membuat kamu jenuh, ya, buat lagi lebih fresh supaya atmosfernya itu lebih positif. Jadi bisa membuat kamu lebih semangat lagi, sama seperti ketika pertama kali kamu memulai pekerjaan ini, okay? Avoid negative people who are draining or who bring unwanted drama into your life, ya. Jadi hindari, ya, kayak detoxification tadi, ya. Hindari orang-orang yang hanya menjadi toxic buat kamu, ya. Orang-orang yang punya vibrasi negatif, ya,
yang hanya bisa merusak mood kamu. Oke? Kamu bisa melihat orang ini dengan cara yang sederhana, ya. Jadi misalkan kamu ketemu dengan teman kamu, ya, baru melihat dia dari jauh aja, mood kamu itu udah berantakan, ya. Ini belum sampai ngobrol loh, ya, baru melihat sosoknya dia itu dari jauh, oke? Atau mungkin menerima telepon dari seseorang, ya, belum bicara aja, baru melihat namanya ada di HP kamu aja, ya, itu udah membuat kamu tuh gak mood, ya, mood kamu langsung jelek. Itu artinya orang itu punya vibrasi yang bertentangan dengan kamu, ya. Jadi ada baiknya buat kamu untuk sebisa mungkin menghindari orang-orang seperti ini, ya, karena kehadiran orang-orang ini akan membuat mood kamu itu berantakan, oke? Dan dampaknya pekerjaan kamu pun akan ikut kena imbasnya, ya. Di sini ada clean it up, ada round and round. Oke. Jadi bersihkan, ya, apapun yang menurut kamu gak worth it buat hidup kamu, ya. Gak worth it kamu taruh di kepala kamu, oke? Apalagi di hati kamu. Buang itu semua. Kalau kamu ingin perubahan dalam hidup kamu, ya, rubahlah juga diri kamu, ya. Merubah diri itu dengan cara membuang hal-hal negatif yang ada di dalam diri kamu, oke? Baik sikap, pikiran, maupun perbuatan. Ya, jadi jangan biarkan hal-hal negatif merusak hidup kamu, ya, membuat semuanya tuh jadi berantakan. Oke? Di sini ada time for a nap, ya. Ini saatnya untuk mengistirahatkan pikiran, ya. Kalau tadi semesta berpesan untuk saatnya buat kamu untuk detoxification, ya, itu artinya kamu juga harus mengistirahatkan pikiran kamu, ya. Ini waktunya buat beristirahat. Oke, mengistirahatkan raga kamu, pikiran kamu, dan juga perasaan kamu, ya. Karena kita ini punya ritme, ya. Kalau ritme kita ngaco, ya, berantakan, maka hidup kita pun akan menjadi berantakan juga, oke. Jadi sangat penting buat kita untuk menjaga ritme hidup kita, ya, ritme tubuh kita, supaya semuanya itu bisa berjalan dengan harmonis, oke. Rasa jenuh yang menjadi tema dalam readingan ini, ya, ini bisa berlaku juga untuk hubungan kamu dengan pasangan, ya. Jadi nggak cuma soal apa yang sedang kamu kerjakan, tapi bisa juga tentang hubungan kamu dengan pasangan, ya. Jadi disesuaikan aja dengan apa yang sedang kamu alami saat ini, ya. Kalau kamu merasa jenuh dengan pasangan kamu, dengan hubungan kamu, ya, jangan langsung ambil keputusan untuk meninggalkannya, ya. Coba kamu pahami pasangan kamu dengan lebih baik, oke? Apa sih yang membuat kamu jenuh dengan dia, ya? Kalau nggak ada yang salah dengan dia, ya, yang bisa membuat kamu jenuh, berarti ada hal lain yang membuat kamu saat ini nggak bersemangat untuk menjalin hubungan dengan dia, ya. Mungkin selama ini kalian banyak menghabiskan waktu di tempat yang itu-itu aja, ya. Mungkin karena pandemi yang selama 1 tahun ini membuat kalian itu nggak bisa kemana-mana, ya. Dengan situasi yang udah agak longgar saat ini, cobalah untuk keluar dari daerah kamu, ya, dan mencoba menghabiskan waktu ke tempat-tempat yang lebih terbuka, ya. Mungkin ke tempat yang lebih mengarah ke alam, ya, mungkin ke curug, ya, atau tempat-tempat nongkrong yang lebih sifatnya itu nature, ya. Alam akan bisa membuat kamu lebih refresh, ya, bisa merecharge lagi baterai dalam hubungan kamu, oke? Lain halnya kalau yang membuat kamu jenuh adalah karakter dari pasangan kamu, ya. Cobalah untuk bicara baik-baik dengan pasangan kamu dan mencari solusinya, ya. Jadi jangan dipendam dan kemudian pergi, ya, tapi coba selesaikan, ya. Hadapi apapun yang menjadi permasalahan kamu, selesaikan dan cari jalan keluarnya, ya, supaya hubungan kamu dengan pasangan bisa lebih baik lagi ke depannya, oke? Jadi Taurus, ya, untuk readingan kalian kali ini, ya, secara keseluruhan ini adalah tentang refreshing, ya, dan konsistensi. Rasa jenuh yang sedang kalian rasakan saat ini, ya,
Jangan membuat kalian meninggalkan apa yang sudah susah payah kalian rintis selama ini, ya. Perbaiki apa yang perlu diperbaiki. Rubah sistem atau pola yang ada ya dengan sistem yang baru ya supaya lebih fresh dan bisa buat kamu lebih semangat lagi ya. Dan yang terpenting adalah teruslah konsisten ya. Mood atau nggak mood, berusahalah untuk tetap konsisten mengerjakannya ya. Lawan rasa jenuh kamu dengan sering-sering memperbaharui ya pekerjaan kamu supaya bisa tetap terus berjalan sampai pada akhirnya. Oke? Kesuksesan kamu sudah menunggu kamu di ujung sana. Jadikan tahun ini targetmu untuk sukses. Oke? Jangan sia-siakan kesempatan emas tahun ini seperti tahun-tahun kemarin ya. Ini saatnya untuk kamu menunjukkan pada dunia kalau kamu adalah Taurus yang sukses ya. Sukses pada karir dan yang terpenting sukses karena bisa melawan hal-hal negatif yang menghambat kamu untuk maju. Oke? Harap readingan ini bisa bermanfaat buat kalian ya. Bisa menginspirasi dan memotivasi kalian. Teruslah mengembangkan diri kamu ya dengan merefresh apapun yang kamu kerjakan saat ini supaya kamu tetap di dalam track kamu ya dan bisa meraih kesuksesan yang sudah ditakdirkan buat kamu. Oke Taurus, terima kasih sudah menyimak. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Bye bye.